Street fotografi kalau menurut saya adalah salah satu aliran di fotografi yang mengutamakan subjek atau point of interest gitu. Hanya saja pengambilan gambar di street fotografi itu adanya di ruang publik gitu, adanya di jalan. Nah, ruang publik di sini bukan hanya di jalan tapi di mall, di perkantoran, yang lain itu termasuk dari street fotografi. Hanya saja street fotografi ini kalau pengambilan tuh tidak ada rekayasa gitu. Jadi kita tidak mendirect subjek gitu, real aja gitu. Jadi jalan gitu aja. Kalau menurut saya semua foto yang diambil di ruang publik bisa saja dikatakan street fotografi gitu. Cuma bagaimana foto itu masuk di kategori street fotografi yang bagus, tentunya pasti ada beberapa aspek gitu. Ada komposisi, ada lighting dan sebagainya gitu. Kita lihat dari situlah gitu. Jadi semua yang diambil di ruang publik bagi saya tuh street fotografi gitu. Kalau menurut gue sih, street fotografi itu foto yang unik, kreatif, dan hasilnya juga nggak mungkin pasaran. Kenapa tuh? Karena di dalam street fotografi itu dibutuhkan momen yang benar-benar sulit gitu untuk ditemukan. Kalau street fotografi itu nggak dibutuhkan estetika yang foto yang wah gitu, yang seperti foto-foto genre lain. Street fotografi ya hanya memerlukan mungkin sesuatu momen yang terbaik, ide juga harus kreatif. Menurut gua street fotografi itu aktivitas fotografi yang lo lakuin di area publik, bisa di stasiun, bisa di mall misalnya, di museum, di halte, atau di trotoar jalanan, ya dimana istilahnya di public space sih. Menurut gua street fotografi emang salah satu aktivitas foto yang paling susah sih menurut gua, karena tuh dilakuin di area publik kan. Kebanyakan misalnya entah ada orang yang nggak mau difoto atau nggak yang mereka terganggu apa gimana, dan momennya itu benar-benar sepersekian detik sih. Nah itu dia maksudnya, kita harus jeli, dan misal ada di pala lo pengen foto apa, lo tungguin, dan biasanya tuh ya kalau lo beruntung bisa cepat, kalau nggak beruntung lo mungkin sehari lo nggak foto juga bisa gitu. Dan itu beda-beda sih, tergantung keberuntungan juga sih kadang-kadang kayak gitu. Kalau saya sih nggak ada batasan gitu ya, mana yang harus diambil gitu ya. Cuma di mana di situ ada kegiatan manusia, itu yang lebih saya sukai gitu loh. Jadi kalau dibilang foto-foto saya lebih ke social documentary, lebih kuat di
di human interest, itu juga bagian dari street gitu loh. Karena street tuh bukan hanya foto-foto yang, tapi portrait juga bisa masuk gitu loh. Yang lebih utama lagi adalah street itu mengandalkan momen. Jadi kita ngeliat momen. Ya, itu yang paling utama sih. Harus berkomunikasi dengan lingkungan juga gitu. Jadi ada yang membuat saya tertarik adalah ya itu tadi gitu. Jadi banyak aspek yang menyenangkan gitu loh. Ini foto orang dari Beijing yang main biliar nih. Oh, ini. Ya itu saya bilang tadi kan, yang penting kita komunikasi, minta izin kan gitu loh. Karena ya gimana pun juga di manusia gitu kan. Kalau kita nggak minta izin nggak apa ya mereka nolak juga gitu kan. Intinya begitu di jalan kita harus komunikasi, itu nomor satu. Udah itu aja. Berani ngomong, berani negur, tapi ya kita tahu tata krama lah, gitu aja. Memang sih kalau di street fotografi kita harus mencari angle-angle yang ekstrim mungkin. Sebenarnya tidak susah juga sih, hanya mungkin perlu kepercayaan diri kita dan ide kreatif kita. Itu dia. Yes. Bangun men. Ya, hari ini kita hunting ke Bogor. Setelah tadi gua baru nyampe stasiun, gua nggak lama jalan dari stasiun ke arah deket Kebun Raya. Di satu saat gua dapet momen ketika pengatur lalu lintas yang mengatur lalu lintas dengan unik, dengan gayanya yang tiba-tiba aneh ya mungkin, tapi itu cukup menarik buat gua. Makanya tadi gua sempat gua ambil tuh karena menarik tadi gua liatnya. This train service ends here. Cross over to platform B on the left for train service. Oke, sebenarnya street fotografi dan skateboard fotografi sih sebenarnya nggak terlalu berbeda ya, karena skateboard pun dilakuin di area publik, entah di pinggir jalan, entah di mall, entah di mana. Tapi yang bikin gue menarik, gue kayak apa ya, menggabungkan kedua hal itu loh. Maksudnya gue memoto skateboard dengan pendekatan street fotografi. Seperti itu sih. Gue mau cerita tentang foto gue yang ini. Ini foto gue paling gue seneng ya, dan yang membuat gue itu, ini gue dekat banget dengan monyetnya, mungkin cuma berapa senti dari si monyet lah, mungkin setengah meter kurang lah. Dan kebetulan ini gue ikutin buat kontes street fotografi ya, namanya Invisible Photographer Asia.
Dan kebetulan gue juara 2. Beda lah dengan genre fotografi yang lainnya. Kita harus punya kepekaan, kita juga harus berbaur dengan lingkungan. Karena itu gue pengen membangun rasa percaya diri gue. Dengan street fotografi, gue turun ke jalanan. Fotografi itu kayak apa ya, kayak alat gua buat bercerita atau enggak menukar pikiran tapi lewat gambar. Entah menukar pikiran dan apa ya, ini kayak ekspresi gue sih, ekspresi gue. Oke bang. Oh biasanya sore-sore di sini rame gitu. Rame, anak-anak sih biasanya. Ya kayak gini lah gitu, udah mulai keluar. Seru. Menarik. Kalau dibilang mata pencarian, kalau saat ini yang mata pencarian yang fix tetap gitu ya, kayaknya belum. Apalagi di Indonesia kayaknya belum lah. Cuma kayak saya gitu, saya motret di jalanan, misalnya di daerah-daerah kumuh gitu. Begitu nanti ada dari beberapa media minta untuk gambarnya diminta gitu, ya itu jadi penghasilan lah. Cuman untuk penghasilan yang tetap saya rasa belum di sini belum. Pada karep. Lu minta izin dulu apa gimana tadi? Enggak sih, sebenarnya itu cuman istilah say hello aja. Biar orang yang kita foto juga nyaman gitu. Enak ya. Ini ya. Saat ini di Indonesia mungkin masih belum ya. Kalau di luar mungkin bisa, karena kan utamanya kalau di sini street fotografi itu masih jarang banget dan masih belum terlalu dikenal juga sama orang. Kalau buat mata pencarian agak susah sih kalau menurut gue di Indonesia, karena nggak semua orang ngerti street fotografi karena pendekatannya beda dengan foto biasa ya. Soalnya ini agak lebih apa ya, nggak lebih absurd sih, tapi lebih nggak semua orang bisa ngerti. Jadi agak lebih levelnya sih lebih tinggi kali ya dibanding fotografi yang lain, karena pemanahnya juga beda. Dan mungkin ini lebih ke pengekspresian si fotografer sih ya. Tapi mungkin udah ada beberapa yang bisa jadi mata pencarian ya. Gue ya mungkin ada, tapi kayak kalau di Indonesia sih agak susah sih, masih agak susah.
ya mudah-mudahan orang lebih aware aja sih, lebih bisa mengerti fotografi itu seperti apa dan makna yang terkandung di dalam foto itu seperti apa gitu, dan nggak semua orang bisa ngerti itu sih. Kalau harapan gue sendiri, gue pengen street fotografi ini lebih banyak dikenal orang. Ya mungkin dari bisa masuk media-media seperti majalah, kan sekarang masih jarang tuh. Karena bagi saya tuh bersatu gitu loh. Saat kita memotret itu adalah kita merekam sejarah gitu, kita merekam apa yang kita lihat saat itu. Jadi kita nggak tahu nanti 5 tahun, 10 tahun ke depan seperti apa. Nah, hasil-hasil itu sebenarnya bisa jadi harta karun gitu loh buat di kemudian hari anak cucu kita gitu loh.